Kasus korupsi timah yang menyeret nama suami Sandra Dewi, Harvey Moise, masih terus bergulir hingga kini. Seperti diketahui, Sandra Dewi baru saja menjalani pemeriksaan kembali pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024 kemarin. Praktisi hukum yang juga mantan calon pimpinan KPK periode 2019 sampai 2023, JJ Armstrong Sembiring menyebut jika pemeriksaan terhadap Sandra Dewi untuk kedua kalinya sudah lebih dari cukup untuk menetapkan istri Harvey Moise itu menjadi tersangka. JJ Armstrong Sembiring terus mendesak Kejaksaan Agung, Kejagung, untuk segera menetapkan Sandra Dewi sebagai tersangka dengan sangkaan tindak pidana pencucian uang secara pasif. Pengakuan itu dikatakan JJ Armstrong Sembiring, dikutip dalam YouTube Cumi Cumi, Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2024. Eksistensi Sandra Dewi ini kan sebagai tindak pidana pencucian uang secara pasif. Nah, seharusnya pihak Kejagung ya untuk segera menyatakan kepada saudari Sandra Dewi untuk dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana pencucian uang, ujar JJ Armstrong. Menurut JJ Armstrong, ibu dua anak tersebut sudah dapat dipidana dengan penjara 5 tahun dan denda maksimal sebesar 1 miliar. Mengenai eksistensi Sandra Dewi dalam konteks dia sebagai tindak pidana pencucian uang secara nyata sudah dapat dipidana kok. Dengan pidana penjara 5 tahun dengan hukuman denda yang paling maksimal itu sebesar 1 miliar, lanjutnya. Bukan tanpa syarat. Pastinya JJ Armstrong menyebutkan jika semua yang dikonstruksikan sudah terpenuhi sebagaimana disebutkan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dengan syarat yang tentunya dikonstruksikan, kalau memang sudah terpenuhi pasal 2 ayat 1 yang sebagaimana di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, terangnya. Tak boleh lengah. JJ Armstrong meminta pihak Kejagung untuk terus menggali terkait harta dari Sandra Dewi dan Harvey Moise. Dengan maksud, agar harta-harta yang tak seharusnya menjadi miliknya agar segera disita oleh pihak penegak hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.